semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini saya akan kembali membahas tentang analisa candle. Pertama udah pada tahu ya, yang bullish nomornya ada di atas, yang bearish nomornya ada di bawahnya. Di atas, di bawahnya ini ya. Jadi nanti bisa dirujuk candle mana nomornya berapa gitu ya. Pertama kita analisa dulu marketnya ya. Sebelumnya pasti anggaplah ini baru sampai sini ya, baru sampai bearish engulfing ini. Artinya di sini belum terjadi, dan yang bisa kita lihat adalah marketnya 20, 50, 100 dan 200 EMA. Dalam keadaan dekat gini berarti dia ranging ya. Di sini sebelumnya ada golden cross ya, makanya ini bisa up golden cross 20 EMA menembus 50 EMA untuk juga menembus ini nanti ya. Jadi secara umum dia ranging. Dan di sini ada uptrend kecil ya. Uptrend kecil. Di sini membuat higher higher low ya. Kalau ini kita sempat sampai di sini, bisa entry buy di sini di nomor 3. Kenapa? Karena ini adalah higher low di zona deviasi 1 ya. Jadi ini zona trend kuat teman-teman ya. Tentunya ini sepertinya mendapatkan rejection dari 200 dan 100 EMA untuk tekanan ke atas ini. Hanya karena ini di zona deviasi 2, maka ini bisa di call ya, di ikut buy ya. Kalau ini udah di ranging begini jangan ya, karena bisa jadi bearish. Sekarang nomor 2 udah, nomor 3. Nomor 2 ini candlenya agak lemah ya. Kenapa ini kecil? Karena ini udah lemah. Wick atas, wick bawah. Di sini juga ada wick atas, wick bawah ya. Ini artinya tren sehat dan dia udah lemah. Ketika menyentuh resisten atau round number di sini, maka dia bisa reversal dalam bentuk bearish engulfing. Nah, ini kan nomor 4 udah candlenya kecil ya. Bullish kecil, rejection dari round number. Artinya indikasi loss momentum di sini udah ada dan dia stall ya, tidak melebihi ujung wick dari candle sebelumnya. Sekarang bearish engulfing itu. Bagaimana kita bisa menganalisa bearish engulfing seperti itu? Ini adalah wick atas, wick bawah, dan ini adalah bearish engulfing yang lemah ya, tidak terlalu kuat. Karena dia perlu mengalami retracement untuk melakukan penerusan tren. Kita tunggu di bearish engulfing ini, kita nggak entry ya. Kita tunggu. Dan muncul nomor 5. Candlenya adalah candle retracement. Kenapa retracement? Satu, karena wick atasnya lebih panjang, dia reject dari 50% body dari bearish engulfing ya. Artinya candle ini retracement memperhatikan yang namanya SNR ya. 50% body. Karena dia berhenti di bawah 50% body, artinya dia memperhatikan SNR, berarti di sana bukan konsolidasi, bukan penerusan tren. Nah, kemudian setelah itu nomor 6 kita bisa sell di sini ya. Langsung di sell juga bisa ya, karena ini sudah fix retracement. Dia juga membuat yang namanya lower low. Perlu diperhatikan. Dan kemudian nomor 6 ini adalah candle breakout ya. Candle breakout dari deviasi 1 Bollinger Band. Candle breakout yang merupakan juga pola penerusan tipe 3 ya, dengan varian candle. Jadi drop base drop. Kalau drop base drop, kita bisa sell jika di bawah sini nggak ada EMA. Artinya EMA-nya masih dalam rentang yang jauh ya. Dan kondisi marketnya ranging. Ketika market ranging, kita follow trennya. Jadi ketika price kembali ke atas ini akan menjadi resisten dan bisa entry di 50% body dari candle ini. Ketika ada rejection ke bawah, kita sell. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa sell, bisa sell. Sekarang nomor 7 itu closing price-nya di 200 EMA yang berdekatan kebetulan dengan 100 EMA. Maka di sana tidak ada yang pasti ya, bisa itu ditembus, bisa tidak.
Dan kita tunggu nomor 8 hasilnya adalah bullish. Nah, ternyata bullish ini adalah bullish piercing line ya. Piercing line di sini. Piercing line karena kenapa? Karena rejectionnya dari EMA 100 dan 200. Jika tren bermula dari EMA ini, maka bisa jadi ini adalah tren kuat. Karena ini kenapa? Karena ini breakout ya, ini di break. Support ini di break oleh candle ini, kemudian ini di break lagi. Artinya ini adalah pola fake breakout dalam ranging market ya. Dan tekanan bersumber dari EMA 200. Maka di sini bisa di buy sebenarnya ya. Cuma karena entry amannya tidak terlalu bagus, maka di sini juga kadang saya ragu-ragu ya, jadi saya nggak kasih entry buy. Ternyata hasilnya bullish yang menciptakan higher high, higher low. Tapi di sini udah di break deviasi 1, sekarang dia mendekati deviasi 1 lagi. Nah, ternyata di deviasi 1 itu dia kembali mengalami stall ya. Nah, sama kayak ini, stall, stall. Apa bedanya ini? Sama ya. Di sini round number, di sini deviasi 1 Bollinger Band. Oke, bagi yang nggak yakin di sini karena nggak ada ekor ya, kita tunggu yang namanya bearish engulfing. Ini bearish engulfing. Kenapa bearish engulfing? Karena di sini nggak ada saya kasih bearish engulfing ya. Oke, di sini karena dia membuat lower low dan candlenya ini mengengulf candle yang sebelumnya. Tetapi dia masih close di 50% dari body ini. Jadi perlu diperhatikan marketnya zonanya ranging dan candle ini tidak melebihi 50% body ini, maka di sini kita wajib menunggu retracement. Kalau memang bearish engulfing ini jadi. Kalau dia konsolidasi, maka dia bisa jadi close di sini, di atas ini ya. Kalau konsolidasi. Kalau seperti ini artinya dia masih menghiraukan yang namanya support resisten di 50% bodinya candle ini ya. Ini masih digubris oleh candle ini, wick bawah, wick atas, candlenya lemah ya. Di sini candlenya wick atas, wick bawah juga lemah, tapi wick atasnya lebih kuat, makanya candlenya begini. Kalau ini wick atas, wick bawah hampir sama, candlenya begini ya. Itu. Tapi ini masih tergolong yang namanya retracement karena care with SNR 50% body ya. Jadi di sini masih peduli dia dengan yang namanya resisten di sini ya. Di sini support, di sini resisten. Kalau dia wick atas, wick bawah berarti retracement. Maka selanjutnya bisa di sell dengan rejection dari ujung wick atasnya nomor 12. Nah, kemudian nomor 13 di sana bisa di sell ya. Tapi setelah penutupan jangan di sell lagi karena kenapa? Di sini udah ada identifikasi dari stall mode ya di sini. Candle ini hammer ya, seperti hammer tapi memang bukan hammer, bearish. Tetapi dia tidak close di bawah dari opening candle nomor 12. Artinya di sini kemungkinan support ya. Maka kita jangan entry. Kita tunggu konfirmasinya apakah breakout atau tidak. Dan kondisi marketnya ranging, kita lihat ternyata dia breakout ke bawah ya, breakout ke bawah. Dan ini adalah sangat menipu yang menciptakan candle hammer bearish. Hati-hati dengan candle bearish di ranging market ya. Terutama di area middle Bollinger Band. Itu hati-hati dengan candle yang namanya bearish hammer. Ini kalau di strong downtrend ini kuat banget teman-teman. Ini langsung aja entry pasti profit. Tapi kalau di middle Bollinger Band marketnya ranging begini, hati-hati. Apalagi dia wick-nya ini mengalami cross dari IMA ini. Ini bisa jadi adalah buying pressure ya. Karena kenapa? Ini ranging market. Setelah market menyentuh support, market akan kembali ke resisten. Karena dalam time frame besar ini adalah tidak lain tidak bukan adalah doji ya. Begini, ini adalah doji 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 doji ya. Ini doji. Maka kalau udah doji di ranging market ini akan ke atas lagi, bisa jadi gitu ya.
Oke, jadi nomor 14 itu lebih baik diabaikan. Hammer ini udah nyata sekali bearish hammer ya, tapi rejectionnya itu membuat kita ragu di ranging market adalah buying pressure. Dan ternyata benar. Bagi yang udah pernah mengalami hal ini, dia pasti tahu ya bahwa di setengah dari ekor ya, ekor hammer ini adalah support ya. Maka di sana wajib ditunggu rejection, apalagi di sana ada 20 EMA yang nggak ditembus ya. Maka ketika ada rejection up, berarti kita bisa buy. Karena ini adalah fake breakout. Fake breakout ya dari level ini. Kemudian nomor 15 ternyata bullish dan candlenya adalah kepalanya datar. Ini waspada ya. Membutuhkan retracement, waspada. Dan ternyata nomor 16 adalah bearish retracement. Itu adalah Dragonfly Doji, di mana ekornya mengalami rejection dari middle Bollinger Band. Sehingga nomor 17 bisa di buy. Itu teman-teman. Ada yang belum saya baca retracement ya. Di sini ekor ini adalah trap bearish hammer, weak buyer pressure from EMA 200 ya. Jadi di sini ada fake breakout dalam bentuk weak ya, dalam time frame kecilnya, dan dia menciptakan buying pressure. Kemudian di sini ini candle close tidak melebihi opening candle sebelumnya, ciri-ciri tak enak penerusan downtrend ya. Kalau udah candle ada yang stall begini, ini biasanya akan membuat ekor panjang seperti ini. Dan dia akhirnya kembali close di support ini. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman. Ini belum saya baca ya. Ini adalah bearish bullish engulfing ya. Bullish engulfing fake breakout 20 EMA ya. Waspada bearish hammer seperti ini, dekat EMA dekat ya. EMA-nya dekat, ada bearish hammer, ini bisa jadi buying pressure karena di sini ada golden cross ya. Ini golden cross ini yang mendukung buying pressure ini. Oke teman-teman, itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan analisa ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan salam trader.